ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Haj karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi yang mensyarah dari kitabnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-muallif wa yajuzu lahu ay yaquda ba'irahu wa ay yaghsila ra'sahu wa badanahu birifqin wa idha ihtaja ila halqi sya'rihi aw taghtiyati ra'sihi aw lubsil makhiti falahu fi'luhu wa yajibu alaihi al-fidyatu. Berkata al-muallif, siapa muallif di sini? Yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kita benar ya masuknya pelajaran ini kan? Ya enggak? Yang halaman 52 sudah kan? Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan boleh bagi dia ayyaquda ba'irahu, boleh bagi dia untuk mengendarai ontanya. Jadi naik kendaraan itu boleh, menunggangi onta, bawa mobil dan yang semisalnya, tidak mesti jalan kaki. Wa yaghsila ra'sahu, juga diperbolehkan dia membasuh kepalanya. Wa badanahu, dan juga badannya. Birifqin, dengan lembut, maksudnya dengan tenang. Wa idha ihtaja ila halqi sya'rihi aw taghtiyati ra'sihi aw lubsil makhit falahu fi'luhu. Kalau memang butuh bagi dia untuk mencukur rambut atau menutup kepala atau memakai pakaian yang berjahit, falahu fi'luhu, maka boleh bagi dia melakukannya. Namun apa? Wa yajibu alaihil fidyah, akan tetapi wajib bagi dia bayar fidyah. Di sini disebutkan perkara yang diperbolehkan dilakukan oleh orang yang berihram. Di antaranya yang diperbolehkan apa? Naik kendaraan, boleh apa tidak? Boleh. Membasuh kepalanya, badannya, mandi, boleh apa tidak? Boleh. Kalau mencukur rambut, menutup kepala, memakai pakaian yang berjahit, boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak, saudara? Nah, enggak gitu jawabannya. Tidak diperbolehkan. Apa saja yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berihram? Potong kuku, menutup kepala. Coba dirapikan, jangan asal jawab aja. Dan juga konsekuensinya. Nah, itu beda-beda. Dirapikan, karena masing-masing ada konsekuensinya. Diambil yang 5 pertama dulu. Untuk badan. Apa saja yang dilarang, konsekuensinya apa? Apa sunnah? 1, memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki.
memotong rambut, motong kuku, menggunakan parfum. 5 perkara ini konsekuensinya apa? Kalau dilakukan dengan sengaja, maka dia wajib bayar fidyah dan dia berdosa. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sengaja atau lupa, tidak ada fidyah, tidak ada dosa bagi dia. Nah, kalau dia ada hajat, memang perlu memakai pakaian yang berjahit karena kondisinya sangat dingin sekali, atau dikarenakan ada yang perlu dia cukur rambut kepalanya karena hajat, ada keperluan, jawabannya boleh, tapi konsekuensinya bayar fidyah. Pertanyaannya, apa dalilnya? Kalau diperbolehkan, namun bayar fidyah, apa Wandi? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian. Itu larangan. Namun kalau ada yang sakit, terpaksa dia harus mencukur rambut kepala karena kepalanya mungkin banyak kutu, maka boleh bagi dia untuk mencukur rambut kepalanya tadi untuk menghilangkan gatal-gatal di kutunya tadi. Namun fafidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk, berupa puasa. Berapa hari puasanya? 3 hari. Puasanya di mana? Bebas, terserah. Mau di Mekah, mau di luar Mekah, bebas. Kalau sedekah, berapa orang kasih makan? 6 orang. Miskin min fuqara'i Mekah. Au nusuk, atau menyembelih 1 ekor kambing. Disembelih di Mekah, dibagikan kepada fuqara Mekah. Dan juga hadisnya adalah, argumentasinya adalah hadis tentang kisahnya Ka'ab ibn Ujrah, yang pada waktu itu al-qamlu yatanasar ala wajhihi, kutu bergerayam di kepalanya beliau, sangat gatal sekali, risih. Akhirnya dia cukur rambutnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia, ada syah yang bisa disembelih. Kemudian disebutkan 3 urutan tersebut. Jelas? Kalau berburu boleh apa tidak? Bagi orang yang muhrim tidak boleh. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Terus wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum. Apa konsekuensinya kalau dia membunuh hewan buruan? Dia tidak diperbolehkan berburu, mengisyaratkan, membantu, tidak diperbolehkan. Bahkan makan hewan buruan tersebut tidak diperbolehkan kalau dia membantu proses berburu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya menyembelih. Apa rinciannya? Kalau yang diburunya adalah burung onta,
maka dia menyembeli onta. Datang fatwa dari sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Yang kedua rinciannya, ya mengikut ijma' sahabat, mengikut apabila datang fatwa dari para sahabat, maka yang diikuti fatwa para sahabat tersebut. Nah, itu rinciannya. Apa saja yang datang fatwa dari para sahabat? Burung onta dan merpati. Kalau burung onta, kalau merpati, kambing. Kenapa merpati diserupakan dengan kambing? Karena menyerupai pada saat abil ma, yaitu pada saat minum, ya. Kalau jima yang paling merusak adalah jima. Konsekuensinya ya tidak boleh jima. Konsekuensinya apa? Batal, rusak hajinya. Kalau dilakukan qabla tahallul awal, batal hajinya. Kemudian bayar fidyah apa? Potong onta, terus wajib lakukan menyelesaikan hajinya, ya, haji yang fasid tadi, yang rusak tadi, dan mengqadha hajinya tersebut. Kalau ba'da tahallul awal, hajinya sah, potongnya kambing, ya. Kemudian qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, wa taqaddama anna al-muhrim yahrumu alaihi tis'atu asya'. Telah berlalu bahwasanya orang yang berihram haram baginya 9 perkara. Wahia mahdzuratul ihram. 9 perkara itu adalah larangan-larangan ihram. Lubsul makhit lirijal, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Wa taghtiyatur ra'si lirijal, menutup kepala bagi laki-laki. Halqus sya'ri, mencukur rambut. Wa taqlimul azfar, potong kuku. At-tib, parfum. Qatlus sayd, membunuh hewan buruan. Akadun nikah, akad nikah. Al-jima', hubungan suami istri. Al-mubasyarah, bercumbu. Wa tumna'ul mar'atu min lubsil makhit ala wajhiha wa yadayha. Dan seorang wanita itu dilarang dari memakai pakaian yang berjahit pada wajah dan kedua tangannya. Fatumna'u minal burqu wal niqab wal qaffazain. Dia dilarang menggunakan burqu, dilarang menggunakan niqab, dan juga dilarang menggunakan qaffazain, sarung tangan. Wa ma ada dzalika yajuzu lil muhrim ay yaf'alahu. Adapun selain itu diperbolehkan bagi seorang muhrim untuk melakukannya. Falahu ay yaghsila ihramahu lakin biduni tibin. Boleh bagi dia untuk membasuh kain ihramnya, akan tetapi tanpa menggunakan pewangi. Wa yughayyirahu, dan boleh bagi dia menggantinya. Wala haraj, tidak masalah. Pada saat ihram boleh mau dicuci-cuci tidak masalah, tapi jangan gunakan pewangi, sabun yang ada wanginya tadi. Jadi perbolehkan, molto atau yang semisalnya. Qauluhu wa yajuzu lahu, yakni lil muhrim ay yaquda ba'irahu. Dan boleh bagi seorang yang berihram tersebut
untuk menaiki kendaraan ontanya, menungganginya. Kasayyaratihi, seperti mobilnya dia. Wala haraja, walaysa mamnu'an, dan itu tidak masalah, tidak dilarang. Wa yajuzu lahu yalbas nadharatal ain, boleh juga pakai kacamata. Wa sa'atal yad, boleh juga bagi dia pakai jam tangan. Wa yaktub bil qalam, nulis dengan pena, boleh. Qauluhu wa yaghsila ra'sahu wa badanahu birifqin, boleh juga bagi dia untuk membasuh kepala dan badannya dengan santai. Fayaghsilu ra'sahu wa badanahu lakin birifqin, boleh bagi dia membasuh kepala, badan, akan tetapi dengan rifq. Wa la ta'ammadu isqata syai'in min sya'rihi, namun tidak diperbolehkan bagi dia menyengaja untuk menjatuhkan rambut dari kepalanya tadi, sengaja merontokkannya, tidak diperbolehkan. Fahadha laisa mamnu'an, innamal lati tumna mahdzuratul ihram at-tis'a allati taqaddamat. Nah, ini tidak dilarang. Apa yang tidak dilarang? Mandi, mencuci rambut. Kalau ada rambut rontok itu tidak dipermasalahkan lah, karena tidak sengaja, bukan disengaja. Tapi kalau sengaja mencabut, merontokkannya, itu tidak, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Qauluhu wa idza ihtaja ila halqi sya'rihi, pernyataan Syekh Muhammad yang menyatakan kalau dia butuh untuk mencukur rambut, ka yahtaj ila halqi sya'rihi limudawati juruhin fi ra'si, terkala dia butuh untuk mencukur rambut kepalanya seperti pengobatan luka yang ada di kepalanya, itu diperbolehkan. Qauluhu au taghtiyatu ra'sihi au lubsul makhit, atau dia menutup kepalanya atau menggunakan pakaian berjahit, likaunihi maridon, karena dia sakit, la yatahammal al-bard, sehingga dia tidak sanggup untuk menahan dingin, ya. Maka boleh menggunakan pakaian yang berjahit, boleh menutup kepala li udhrin, ya, karena ada uzur. Qaluhu falahu fi'luhu fayahliku sya'rahu wa yughatti ra'sahu wa yalbas al-makhit, maknanya dia boleh mencukur rambut kepala, menutup kepalanya, memakai pakaian yang berjahit kalau memang dibutuhkan. Namun qaulu wa yajibu 'alil fidyah, wajib bagi dia bayar fidyah, wa hiya fidyatul adza, yaitu fidyatul adza. Fa yukhayyar baina wahidatin min salasati asya', dia dikasih pilihan antara salah satu dari 3 perkara. Imma ayyasuma salasata ayyam, pilihan dia puasa 3 hari, au yut'im sittata masakin, atau ngasih makan 6 orang miskin, au yadhbah syatan, atau potong kambing. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Kata Allah Azza wa Jalla, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi, siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan pada kepalanya, boleh dicukur, fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, namun dia bayar fidyah berupa puasa. Berapa hari puasanya? 3 hari, dimanapun boleh, au shadaqatin, atau ngasih makan 6 orang miskin, ya, atau menyembelih kambing. Wali hadits Ka'ab ibn Ujrah fi sahihain, dan juga berdasarkan hadis dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah riwayat Bukhari wa Muslim, ya, yang sudah pernah kita lewati, itu yang disebutkan, ya, pada kisah di halaman 46, itu hadis Ka'ab bin Ujrah yang dia menceritakan, nazalat fiyya khasatan wa hiya lam yakun wa hiya lakum amatan humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanathar ala wajhihi faqala ma kuntu ara al waja' balagha bika ma ara au ma kuntu ara al jahda balagha bika ma ara tajidu syatan qultu la faqala fasum salasata ayyam au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfa sa'in. Jelas? Itu tadi. Wa hadhi tusamma 'inda ahli ilmi fidyatul adza. Nah, ini disebut istilahnya apa? Fidyatul adza. Jadi fidyahnya disebut apa? Fidyatul adza. Wa amma idza fa'ala mahdzuran min mahddzuratil ihram
wa huwa ghairu muhtajin ilaihi fa alaihi al-fidyah. Adapun kalau dia melakukan pelanggaran dari pelanggaran ihram dalam kondisi dia tidak membutuhkan untuk melakukannya, fa alaihi al-fidyah, maka dia wajib bayar fidyah, wa huwa asin bidzalika, dan dia digolongkan sebagai orang yang bermaksiat, wa yalzamuhu taubatu wal istighfar, harus bagi dia untuk bertaubat dan istighfar. Amma idza ihtaja ilaihi falaisa bi'asin walakin alaihi al-fidyah. Adapun kalau dia tidak butuh, maka tidak dikatakan maksiat, ya. Apabila dia butuh, maka dia tidak dikatakan maksiat, walakin alaihi al-fidyah, namun dia ada kewajiban untuk bayar fidyah. Qala al-muallif wa yajtanibu ma nahahu Allahu anhu fi kitabi min ar-rafath wa huwa ityanu ahlihi wal fusuq wa hiya al-ma'asi kulliha atau kulluha, dan wajib bagi dia untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah larang dalam Al-Quran berupa ar-rafath, itu menggauli istrinya, wal fusuq, yaitu kemaksiatan secara keseluruhan. Qauluhu wa yajtanibu ma nahahu Allahu anhu fi kitabi wa yajtanibul muhrim ma nahahu Allahu anhu min ar-rafath wal fusuq wal jidal. Wajib bagi seorang muhrim, orang yang berihram itu, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang berupa ar-rafath, wal fusuq berupa al-fusuq, kefasikan, wal jidal, kama qala ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah diwajibkan baginya haji, maka tidak boleh bagi dia rafath, fusuq dan jidal. Qauluhu minar rafath wa huwa ityanu ahlihi, yakni al-jima'. Rafath maknanya jima'. Ar-rafath aidan al-fush min al-qaul wa kalam nisa fil jima'. Ar-rafath itu juga termasuk al-fuhsyu min al-qaul, ucapan kotor, celaan, caci maki, ngatain orang, wa kalamun nisa, dan berbicara dengan wanita tentang urusan jima'. Qauluhu wal fusuq wa hiyal ma'asi kulluha minal ghibah wan namimah was sibab. Sibab itu celaan, wa taswir zawatil arwah, wa kulluha minal fusuq. Lihat di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menyebutkan juga, ya, foto-foto taswir, ya, itu minal fusuq. Al-fuhsyu minal qaul, al-fuhsyu ngomong kotor, ngomong jorok, ya, itu juga masuk. Wallahu ta'ala masuk. Jelas, ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.